Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Sepekan amblesnya Jalan Nasional Lintas Sumatera, antrean kendaraan masih terjadi. Mereka menunggu selesainya perbaikan jembatan darurat penghubung antara Jambi dan Sumatera Barat yang ditargetkan rampung hari ini. Target molor lantaran hujan mengguyur wilayah Jambi khususnya di Kabupaten Bungo membuat pengerjaan terpaksa dihentikan sementara, Saudara. Balai Pelaksana Jalan Nasional wilayah Jambi mengebut pengerjaan jembatan darurat pasca amblesnya Jalan Nasional di Kabupaten Bungo. Pemprov Jambi mendorong perbaikan infrastruktur agar akses masyarakat dan juga logistik yang berasal dari Padang ke Jambi maupun sebaliknya kembali normal. Saat ini, Saudara, jembatan darurat telah tersambung namun belum bisa dilalui. Terjadinya jalan yang putus di batas Momo dengan Sumbar ini. Nah, intinya kita juga ingin cepat agar akses masyarakat tidak terganggu. Logistik yang dari luar Bungo, dalam Bungo keluar ini bisa cepat. Tetapi karena medannya juga berat, karena hari hujan, ditambah lagi dengan jembatan ini juga dirakit dulu gitu kan. Nah, ini perlu proses saya kira. Sementara itu, Saudara, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, permukiman warga di 3 kecamatan terendam lebih dari 1 meter. Banjir terjadi imbas dari luapan Sungai Citarum. Sejumlah rumah di wilayah Kampung Bojong Asih, daerah Dayakolot ini bahkan nyaris tenggelam, Saudara. Kawasan ini menjadi lokasi terparah jika Sungai Citarum meluap lantaran berhadapan langsung dengan aliran sungai. 2 kecamatan lainnya, Saudara, yang juga terdampak yakni Kecamatan Bojong Soang dan juga Kecamatan Bale Endah. Saudara, banjir besar yang melanda Bekasi mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Jelang waktu berbuka, Prabowo tiba di permukiman terdampak banjir di daerah Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu kemarin. Presiden Prabowo Subianto tiba di area terdampak banjir sekitar pukul 17.57 waktu Indonesia Barat Sabtu sore. Usai menyapa warga, Prabowo melanjutkan untuk meninjau kondisi warga yang masih bertahan meski rumah mereka masih terendam banjir. Prabowo menyusuri permukiman dan menyempatkan berbincang dengan korban banjir mengenai kebutuhan mendesak warga terdampak banjir. Warga menyambut perhatian Presiden Prabowo dan berharap kedatangan Prabowo membawa dampak baik. Sudah berapa lama, Bu? Ada 2 mingguan. 2 mingguan. Iya. Tingginya seberapa, Bu, waktu banjir? Waktu banjir pertama itu sedengkul, terus yang terakhir yang besar itu sepinggang. Ini ya. Ibu sempat ngungsi, Bu? Ngungsi sekarang juga belum pulang. Udah berapa hari, Bu, ngungsi? Ngungsi ada 1 minggu. 1 minggu. Iya. Gimana, Bu, kedatangan Pak Presiden ke sini, Bu? Aduh, bahagia, Ibu sangat terharu Bapak Presiden mau berkunjung ke rumah Ibu. Harapan Ibu gimana, Bu, kedatangan beliau? Harapan Ibu, ya minta yang terbaiknya aja, Ibu mah. Apa kata Bapak Presiden? Di tengah perbincangan dengan warga, Prabowo menelpon sejumlah pejabat terkait renovasi fasilitas SD Negeri 04 Babelan yang terdampak banjir. Salah satunya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Pak Dadan, saya sekarang di Kecamatan Babelan. Ya, tapi mereka makannya belum sampai belum ya. Di Kecamatan Babelan. Ya, hanya memang kondisi mereka itu masih banyak banjir. Ini sekolah dasarnya SD 04 masih kerendam, jadi harus dipikirkan nanti bagaimana Ya. Jadi gini, kita akan satukan SPG-nya di daerah yang agak tinggi, kemudian bisa kirim ke sekolah-sekolah di depan. Ya, nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya. Diiringi warga, Presiden Prabowo dan rombongan meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, banjir di Bekasi juga turut merendam salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Kota Bekasi.
1 ton beras rusak, saudara. Lalu seperti apa situasi terkini di SPPG Kota Bekasi pasca pembersihan? Berikut ini saudara liputan dari jurnalis Kompas TV, Cindy Perbadi, dan juru kamera Feriska Immanuel eksklusif bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan juga Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi. Banjir merendam sejumlah wilayah di Bekasi kemarin juga turut membuat salah satu SPPG di Bekasi terdampak. Saya akan langsung mengajak Anda melihat seperti apa suasana bersih-bersih di SPPG karena banjir yang kemarin merendam itu untuk di SPPG Bekasi sendiri juga merendam sekitar kurang lebih ketinggiannya sampai 1 meter dan tentu berpengaruh juga kepada beberapa bahan makanan. Saya akan ajak Anda bersama saya sudah ada Prof. Dadan Hindayana, Kepala BGN. Prof. Dadan, boleh dijelasin dulu dong, ini ada karung-karung beras yang terdampak yang terendam banjir kemarin ya Prof? Ya, karena kami mendapat penjelasan bahwa banjir itu datang begitu cepat sehingga ada sebagian beras yang tidak bisa diselamatkan, ini kurang lebih ada 20 karung yang tidak bisa diselamatkan. Alhamdulillah hanya beras ini, yang lainnya sudah mampu diselamatkan dan ada 1 alat yang rusak. Tapi alhamdulillah dampaknya memang nyata karena menghentikan operasi dan juga membutuhkan waktu untuk bersih-bersih. Tapi kami hari ini hari Selasa terdampak, hari Rabu dibersihkan, hari Kamis sudah bisa melayani lagi, dan hari ini betul-betul melakukan pembersihan, terutama tadi melakukan disinfeksi dan sebagainya. Oke. Minimal 12 juta itu baru dari beras saja, itu karena ditaruhnya di gudang memang di lantai ya Prof ya? Iya, karena banjirnya datang begitu cepat, sehingga tidak bisa diselamatkan, tapi alhamdulillah alat-alat yang lain masih dalam keadaan baik. Dan akan kami cek ulang. Kebetulan metode pembagian makanan pada saat Ramadan kan banyak kering, jadi tidak masak ya. Jadi alat-alat ini tidak terlalu banyak dampaknya terhadap pelayanan. Dan ini harus kami cek dulu, kami pastikan apakah ada konsleting, ada kerusakan di dalam atau tidak. Beras memang disimpan di sini, yang di bagian bawah terkena, yang bagian atasnya alhamdulillah masih bisa selamat, tapi 20 karung ya kena. Oke. Berarti kalau yang ini dipastikan masih kualitasnya masih bagus masih untuk bagus. MBG? Ini kering ini. Ini kering semua. Masih Oke. bisa digunakan. Mana lagi Prof gudangnya mungkin yang bisa dikasih lihat ke Kompas TV? Oh kalau ini untuk penyimpanan kering, dan kebetulan ada raknya, yang bagian bawah sudah dibersihkan. Ini yang baru-baru masuk karena ini memang untuk pelayanan khusus bulan Ramadan ya. Kami sudah melayani di hari Kamis dan itu sudah dikirimkan ke sekolah-sekolah. Oh, berarti tidak terpengaruh, distribusi tetap berjalan meskipun banjir? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah karena daerah ini memang kena banjir tapi surutnya cepat. Fasilitas-fasilitas kita itu untuk juga dipersiapkan cepat tanggap bencana. Ya, makanya nanti kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, kita akan cari tempat yang lebih tinggi agar kalau terjadi bencana justru yang nanti memasok makanan ke seluruh masyarakat yang terdampak adalah satuan pelayanan pemenuhan gizi ini. Nah nanti dari pemerintah atau BGN juga akan menyiapkan, sudah melakukan pemetaan juga tadi bersama dengan Bappenas untuk menghindari juga ataupun juga mengantisipasi apabila ada force major di titik-titik yang akan menjadi SPPG ataupun juga tempat distribusi MPK. Cindy Permadi, Feriska Immanuel, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Saudara Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga menjelaskan soal perbedaan pagu bahan baku yang disebut oleh KPK. Dadan bilang perbedaan pagu telah terjadi sejak awal program MBG dijalankan. Kepala Badan Gizi Nasional pun memastikan tidak ada pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis, sementara adanya perbedaan pagu harga bahan ini sudah disesuaikan dengan harga di daerah. Di mana ternyata ada pagu anggaran yang tidak 10.000 tapi 8.000. Dan perlu kami jelaskan bahwa penetapan pagu itu berbasis 2 hal. Pertama, pemenuhan kebutuhan kalori. Jadi untuk anak yang kebutuhan kalorinya 350 gram, seperti anak PAUD sampai anak SD kelas 3, itu pagunya tidak 10.000 tetapi memang dari awal 8.000.
Nah, kemudian untuk yang kebutuhan kalorinya lebih dari tinggi itu memang 10.000, bahkan ada yang 11.000, sangat tergantung dari juga selain kebutuhan kalori, indeks kemahalan daerah. Jadi 10.000 itu adalah rata-rata. Sebelumnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan informasi anggaran makan bergizi gratis diduga disunat dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 per porsi. Informasi tersebut sudah disampaikan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional. Ketua KPK Setio Budianto pun menyatakan telah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional dan membahas mengenai makan bergizi gratis. Salah satunya adalah terkait dengan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. KPK meminta informasi tersebut segera disikapi agar tidak menjadi permasalahan di masyarakat. Ada interaksi banyak yang disampaikan. Salah satunya memang saya sampaikan berdasarkan informasi, ya. Dan informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan bahwa informasi ini bisa segera disikapi secara preventif. Gitu. Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah